Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebentar kita mau memulai ibadah online kita pada hari ini. Apa kabarnya saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik, amin. Sebentar kita mau memulai ibadah kita. Mari saya mau mengajak kita semua yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau fokus. Buka suaramu, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang peduli akan segala hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan kami boleh datang kembali Tuhan beribadah Tuhan. Walaupun kami Tuhan bertemu secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Hadirat Tuhan terus melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, walaupun hari-hari ini Tuhan dunia sedang mengkhawatirkan Tuhan Yesus, tapi kami tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan tergenapi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan tetap cinta akan Tuhan. Kami mau terus tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan Yesus, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Bapa. Glory, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
kami yang baik Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Biarlah sukacita surga Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara, amin. Biarlah sukacita surga melimpah atas setiap kita, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku.
Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat sukacitamu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih firman yang Tuhan sampaikan Tuhan boleh menjadi rema buat kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, lingkupiku. Ku
Mari kita berdoa saudara-saudara semua. Kami bersyukur buat kasih-Mu kepada kami sampai hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami masih boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami yang tidak terhenti dengan Engkau Tuhan. Engkaulah yang mengasihi kami. Engkaulah yang selalu Tuhan ingin Tuhan dekat dengan kami. Kami berterima kasih buat kasih-Mu untuk hidup kami. Terima kasih juga kami tetap boleh menikmati persekutuan orang percaya Tuhan. Karena kasih-Mu menyatukan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hari ini berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya percaya hari-hari ini walaupun dalam keadaan pandemi corona, ya, di luar gerakan kita menjadi tidak bebas lagi, ya, jadi tidak nyaman lagi. Mungkin ada di antara kita juga yang menjadi terbatasi, ya, dalam segala kegiatan kita. Tapi itulah kenyataannya, perubahan terjadi, perubahan terus terjadi, dan perubahan itu sedang terjadi kepada kita. Jadi hari-hari ini kita tetap kembali kepada prinsip firman Tuhan. Janganlah kita khawatir akan hidup kita, karena hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ya, mari saudara-saudara semua, kita tidak menjadi khawatir, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang sembrono. Kita tidak menjadi khawatir karena kita menjadi orang yang mau menjadi orang yang waspada. Biar kita menjadi orang yang mengambil tanggung jawab dalam hidup kita, saudara-saudara semua. Ya, saya berdoa supaya keadaan kita boleh baik-baik saja dimanapun kita berada. Apapun kondisinya, biar kita boleh menjadi semakin kuat dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita pakai waktu-waktu ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk banyak boleh berdiam diri, belajar. Biar kita boleh belajar hal-hal yang baik dan yang bisa menolong kita menjalani kehidupan kita. Nah, hari ini saudara-saudara semua, saya ingin memberi tema kepada sharing kita hari ini adalah tantangan memberi pengaruh, saudara-saudara. Saudara-saudara, hidup ini seperti termostat atau termometer. Saudara pernah dengar kata termometer, ya? Termometer itu adalah untuk mengukur suhu di sekitar kita. Ya, kalau hari ini panas sekali, termometer akan memberitahu kita bahwa suhunya 35 derajat, 36 derajat atau 37 derajat, saudara-saudara. Nah, termometer ini hanya memantulkan atau menggambarkan situasi suhu yang ada di sekitar. Nah, saudara-saudara, kalau hidup kita seperti termometer, ya kita hanya dipengaruhi. Kita hanya memantulkan kembali apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau di sekitar kita gelisah, ya kita juga ikut gelisah. Kalau di sekitar kita banyak keresahan, banyak kecemasan, banyak ketakutan, banyak kemarahan, ya kita juga seperti itu, saudara-saudara. Nah, itu namanya hidup seperti termometer. Hidup yang hanya dipengaruhi. Nah, tetapi ada satu benda yang namanya termostat. Nah, kalau lihat di slide, saudara-saudara, termostat ini adalah alat untuk mengubah suhu. Contohnya apa? Di dalam air conditioner atau AC. Kalau hari ini ruangan kita panas, kita kasih AC, kita ada AC, kita hidupkan termostatnya. Saudara tahu ruangan yang panas itu bisa diubah menjadi ruangan yang dingin. Termostat juga misalnya di dalam kulkas, saudara. Ya, kalau kita di luar dingin, di luar panas, tapi ketika ada di dalam kulkas menjadi dingin, saudara-saudara. Nah, itu termostat. Nah, hari ini saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Di tangan kita ada pilihan. Setiap hari kita harus memilih apakah kita mau dipengaruhi atau kita memberi pengaruh. Nah, karena itu hari ini mari kita lihat hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita pengen punya hidup yang lebih baik, saudara-saudara? Nah, saya merenungkan, saudara-saudara, hidup yang lebih baik itu bukan cuma sekedar makan, minum, kawin, mengawinkan, dan habis itu mati, saudara.
Hidup ini terlalu singkat kalau hanya untuk melakukan itu. Hanya untuk mengejar kebutuhan, makan, minum, pakai. Bahkan untuk tubuh saudara-saudara. Itu terlalu singkat. Nah, saya merenungkan, saya percaya Alkitab berkata hidup itu lebih penting daripada makan. Karena itu kalau kita mau memakai hidup kita dengan baik, mengisi hidup kita dengan baik, maka hidup kita akan sangat memuaskan. Hidup kita akan lebih baik kualitasnya. Nah, saya merumuskan bahwa hidup yang lebih baik adalah hidup yang bisa memberi pengaruh. Pengaruh yang positif. Kita bisa memberi dampak yang positif. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kita bisa mempengaruhi dari satu orang sampai menjadi banyak orang. Hidup yang lebih baik sungguh-sungguh adalah hidup yang bisa memberi pengaruh dan memberi dampak saudara-saudara. Dan hidup yang lebih baik itu bisa kita peroleh kalau kita mengambil tanggung jawab atas diri kita. Saya seringkali mengatakan bahwa orang yang mengambil tanggung jawab adalah orang yang tidak menyalahkan, orang yang tidak mencari alasan, orang yang tidak lepas tangan, orang yang tidak mengasihani diri, orang yang tidak membenarkan diri, tapi mengambil tanggung jawab, mengambil keputusan yang benar dalam hidup dia. Nah, saudara-saudara, apakah hari-hari ini kita sudah menjadi orang yang mau mengambil tanggung jawab? Atau kita cenderung jadi orang yang suka melempar tanggung jawab, saudara-saudara? Bagaimana dengan keadaan rohani kita? Bagaimana keadaan pikiran dan perasaan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Apakah kita sudah mengambil tanggung jawab? Atau kita melepaskan tanggung jawab? Bagaimana dengan keluarga kita, keluarga inti kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita? Apa yang sudah kita ambil tanggung jawab untuk keluarga kita? Mengambil tanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berani mengambil tanggung jawab atas orang lain. Mungkin ada orang-orang lain yang tidak bisa mengambil tanggung jawab, yang tidak bisa mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Maukah saudara menolong mereka, mendukung mereka, supaya mereka bisa mengambil tanggung jawab pada akhirnya? Saudara-saudara semua, hidup yang lebih baik adalah hidup yang memberi pengaruh dan memberi dampak dengan cara mengambil tanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga atas orang lain. Nah, masalahnya adalah kalau kita diberi tantangan untuk memberi pengaruh, seringkali kita berpikir, mana mungkin saya bisa apa? Mustahil. Hidup saya sudah penuh dengan masalah. Hidup saya aja penuh dengan banyak kesulitan, banyak keterbatasan, banyak kecacatan. Apa mungkin saya bisa mengubah, memberi pengaruh, memberi dampak? Nah, saudara-saudara, mungkin di dalam diri kita sering bertanya, apakah saya bisa mengubah dunia ini? Apakah saya seorang pengubah dunia? Mari kita mulai dengan mengubah diri kita sendiri. Amin. Ya, nah saudara-saudara semua, saya punya sebuah cerita yang bisa menggambarkan ini, yaitu tentang seorang yang bernama Viktor Seryabryakov, saudara-saudara. Viktor Seryabryakov ini adalah seorang Rusia, ya, anak Rusia yang ketika waktu kecil orang tuanya pindah ke Amerika dan mereka akhirnya tinggal di Amerika, dan Viktor ini harus dimasukkan ke sekolah di Amerika, saudara-saudara. Nah, mungkin karena dia tidak bisa menyesuaikan keadaan budaya yang baru, dia menjadi kesulitan dalam belajar. Akhirnya dia menjadi anak yang dianggap bodoh, dianggap lamban dalam belajar. Dan dia mengalami banyak kesulitan di dalam pendidikan dia. Dan akhirnya pada umur 16 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Dia drop out dari sekolah, saudara-saudara. Akhirnya dia pergi kerja. Dia kerja apa saja, dia kerja serabutan,
Ya, dia merasa dia tidak punya masa depan, dia tidak punya apa-apa, tidak punya potensi, tidak punya kepandaian apa-apa. Dia hanya kerja apa saja yang dia bisa kerjakan saat itu. Nah, tetapi pada usia 32 tahun, suatu hari ketika dia ingin melamar sebuah pekerjaan, dia diharuskan mengambil tes IQ, tes intelijen, saudara-saudara. Tes kepintaran, kecerdasan, intelektual. Nah, ketika hasilnya keluar, yang mengejutkan adalah ternyata Viktor Seryabryakov ini, saudara-saudara, punya IQ 161. Itu adalah golongan orang jenius. Tiba-tiba Viktor ini kaget bahwa ternyata dia adalah orang jenius, saudara-saudara. Tiba-tiba dia baru sadar ternyata dia adalah orang jenius yang tidak menyadari kejeniusan. Dan hari itu gambaran diri dia berubah, saudara-saudara. Dia mulai bisa melihat bahwa ada kejeniusan dalam diri dia. Dia akan mudah untuk belajar. Dia bisa belajar apa saja yang dia mau pelajari. Dan akhirnya dia mulai menata hidup dia. Dia mulai belajar hal-hal yang baik yang bisa mendukung hidup dia. Dia mulai membangun karier pekerjaan dia. Dan akhirnya dia bisa menemukan penemuan-penemuan. Dan dari penemuannya ada 2 yang mendapatkan hak paten. Dia menjadi orang yang terkenal. Ya, saudara bisa cari di internet Viktor Seryabryakov, saudara-saudara. Nah, ternyata saudara-saudara, ya, kejeniusan dia membuat hidup dia menjadi lebih baik. Dia menjadi orang yang memberi pengaruh, saudara-saudara. Dia menikah dan dia membangun keluarga. Nah, hari ini saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada kejeniusan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Hal ini bisa saya simpulkan dari apa? Di dalam Matius 5 ayat 13 kita bisa baca bersama-sama, kamu adalah garam dunia. Ayat Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus memberikan identitas kepada kita sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang adalah 2 benda, 2 hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita. Setiap rumah tangga, setiap keluarga punya garam dan punya terang, saudara-saudara. Terang matahari, terang lampu, kita mengerti ya bahwa 2 benda ini begitu penting dalam hidup kita. Nah, Tuhan ketika dia mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia, Tuhan mau kasih tahu bahwa kita itu dibutuhkan di sekeliling kita. Kita punya manfaat. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, saudara-saudara semua. Saudara renungkan apa artinya garam dan terang dunia, saudara-saudara. Mungkin kita sering dengar ayat ini, tapi ayat ini hanya mungkin lewat dalam hidup kita. Kita berpikir, ya yang penting saya harus jadi saksi, saya harus jadi teladan, saya harus jadi contoh. Saya percaya lebih daripada itu, saudara-saudara. Mari tanamkan dalam hati kita sungguh-sungguh, sadari sungguh-sungguh bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Di dalam diri kita ada pengaruh yang begitu besar yang Tuhan mau kita berikan kepada dunia ini. Saya akan membahas sedikit tentang garam dan terang dunia ini, ya, lewat kata-kata yang saya sampaikan. Saya berharap saudara boleh menangkapnya dan memasukkan dalam hati dan mengingatnya. Dan itu biar bisa mengubah cara pandang kita, bahwa di dalam diri kita ada kejeniusan Allah. Seperti Viktor, ketika dia menyadari bahwa dia jenius, saudara-saudara, pekerjaannya berubah, prestasinya berubah. Apapun yang dia kerjakan seperti seorang jenius mengerjakan. Hari ini saya rindu setiap orang yang mendengarkan perkataan ini, kita menyadari bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, secara jelas Tuhan membedakan antara dunia dan orang percaya, antara dunia
dengan murid-muridnya, antara dunia dengan gereja, saudara-saudara. Artinya begini, saudara-saudara, apa yang ada di dalam dunia? Dunia yang dimaksud adalah semua filosofi, semua hal-hal yang ada dalam dunia yang telah dikotori baik oleh dosa, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, maupun oleh keinginan-keinginan jahat manusia. Nah, saudara-saudara, dunia kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah hambar, saudara-saudara. Apa yang ditawarkan oleh dunia itu sebenarnya hambar. Hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan hal-hal yang baik yang Tuhan sebenarnya sediakan bagi manusia. Dunia menawarkan kesenangan yang sementara, tapi kebinasaan pada ujungnya, saudara-saudara. Dunia ini semakin basi, dunia ini membusuk, saudara-saudara. Sekarang kalau kita lihat moral, etika, kadang-kadang kita bisa kaget. Kenapa dunia kok menjadi semakin jahat? Ada ya orang-orang seperti ini yang melakukan kejahatan seperti ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti ini. Kita harus sadar, dunia bisa cenderung untuk merosot. Karena itu Tuhan mau kita menghambat pembusukan ini. Makanya Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Garam itu untuk mengawetkan, garam itu untuk mencegah pembusukan. Garam itu mesti memberikan rasa yang baru, saudara-saudara. Nah, hari ini sadarilah bahwa dunia ini membutuhkan garam. Engkau adalah garam, saya adalah garam yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau bicara terang, saudara, marilah kita menyadari apa yang ditawarkan oleh sistem dunia ini, apa yang ditawarkan oleh dosa, itu adalah kegelapan. Kegelapan berusaha meliputi bumi. Kegelapan berusaha menutupi manusia dari hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, saudara-saudara. Karena itu dunia ini butuh terang. Dan kita adalah terang yang dipanggil oleh Tuhan. Benar, Tuhan Yesus adalah terang dunia ini. Tapi dia juga memanggil kita. Dia sudah mendelegasikan tugas itu untuk kita. Kamu adalah terang dunia. Terangku harus memancar melalui hidupmu. Saudara-saudara, hendaklah kita selalu punya garam dalam hidup kita. Biar kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa garam itu bisa mencegah pembusukan, saudara-saudara. Menjadi garam itu artinya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan masyarakat yang melawan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, jalan Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Menjadi garam adalah orang yang menjadi tidak serupa dengan dunia dan masyarakat. Sebaliknya menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kita mengerti sifat Tuhan, kita mengerti karakter Tuhan yang baik, kita mengerti gaya hidup yang baik, kita mengerti perkataan yang baik, kita mengerti pemikiran yang baik. Itu artinya menjadi garam, saudara-saudara. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Tuhan, kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan Alkitab mengatakan kita menjadi tawar. Kita akan menjadi keasinan, kita menjadi tawar. Dan ketika itu sudah tidak berguna lagi, itu akan diinjak-injak oleh orang, akan dibuang oleh orang. Hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang ingin hidup kita tidak berguna, hidup kita tawar dan hanya untuk diinjak-injak. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam yang berguna. Kita bisa memberi pengaruh, saudara-saudara. Kita bisa memberikan dampak. Karena itu mari kita menjaga hidup kita serupa dengan Kristus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita jangan sampai menyembunyikan terang kita, saudara-saudara. Tunjukkan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Tunjukkan bahwa ada karakter Tuhan dalam hidup kita. Karakter lama kita, karakter kita yang jahat, karakter kita yang penuh dengan kedagingan, penuh dengan hawa nafsu, biarlah kita tinggalkan. Karena kita sungguh menyadari kita adalah terang dari Tuhan. Mari kita tidak menyembunyikan terang kita. Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 16,
Dikatakan bahwa terang itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang menolong orang lain. Dan itu adalah terang. Dan ketika orang melihat perbuatan itu, orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Perbuatan baik itu mencakup perbuatan kasih. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, untuk mengasihi sesama kita. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan kasih. Banyak orang membutuhkan dukungan. Banyak ekonomi yang hancur. Banyak orang menjadi sakit, baik fisik maupun mental. Mereka tersiksa, saudara-saudara. Nah, maukah kita melakukan perbuatan kasih, saudara-saudara? Kita tidak cuma mementingkan diri sendiri. Kita tidak cuma hanya memikirkan urusan kita, tapi kita membagikan kasih. Perbuatan baik kita juga bisa mencakup perbuatan iman. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Biar orang bisa melihat ada kabar baik dalam diri kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Biar orang boleh melihat sifat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kasih kita sungguh-sungguh adalah kasih salib. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara semua, mari kita menyadari panggilan Allah dalam hidup kita. Dalam Yesaya 42 ayat 6, Tuhan berkata, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tangan. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nubuatan Yesaya ini bukan saja untuk Tuhan Yesus, tapi juga untuk kita. Supaya kita boleh menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Rindukankah saudara menjadi terang bagi banyak orang? Bahkan terang kita akan pergi kepada bangsa-bangsa. Hari ini saudara-saudara, di dalam diri kita ada potensi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam diri kita ada kemampuan, ada potensi untuk memberkati banyak orang. Sadari itu saudara-saudara semua. Ada satu orang mengatakan, mencoba memperbaiki masyarakat bukanlah pertanda keduniawi, melainkan pertanda kasih. Mencoba cuci tangan dari masyarakat bukanlah pertanda kasih, melainkan pertanda keduniawi. Nah, saudara-saudara semua, kalau saudara kita menyadari bahwa menjadi garam dan terang dunia itu adalah panggilan Tuhan, adalah identitas kita. Tahukah saudara-saudara semua, kita bisa memperbaiki masyarakat. Kita bisa mencegah kemerosotan sosialis kita. Kita bahkan juga bisa memproklamasikan kasih Tuhan untuk banyak orang yang membutuhkan. Kita bisa memperkenalkan Tuhan yang menyelamatkan, yang mengasihi seluruh manusia. Karena itu saudara-saudara, saya menyimpulkan bahwa menjadi garam dan terang Tuhan itu artinya kita berani mengambil sebuah tanggung jawab atas sosial, atas masyarakat kita, dan mengambil tanggung jawab untuk memproklamasikan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara untuk kita bisa menjaga keasinan kita dan tidak menyembunyikan terang kita? Nah, hari-hari ini saya percaya adalah waktu yang baik. Tuhan memberi kita kesempatan untuk sungguh-sungguh memikirkan arah hidup kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengevaluasi apa yang kita isi dalam hidup kita, saudara-saudara. Saya punya gambar satu tentang tukang roti yang kelaparan, saudara-saudara. Marilah kita tidak menjadi tukang roti yang kelaparan. Kita jangan menjadi orang yang menyediakan roti bagi orang lain, tapi ternyata kita juga tidak makan. Kita tidak makan dan akhirnya kita menjadi kelaparan dan akhirnya kita tidak berdaya. Nah, Tuhan ingin kita makan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita mengenyangkan diri kita dengan kebaikan Tuhan. Tuhan ingin kita mengenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita mengenyangkan diri kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita menjadi kenyang, kita bisa memberikan roti yang hidup itu kepada lebih banyak orang. Hari ini, perhatikan kondisi kita.
Apakah engkau menjadi kenyang atau kelaparan? Kalau engkau kelaparan, engkau tidak bisa memberi orang lain makan. Mari kita kenyangkan diri kita. Jangan menjadi tukang roti yang kelaparan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita mulai menginventarisasi apa yang ada dalam hidup kita. Saya percaya kita sudah diberi banyak hal dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang itu menjadi terbengkalai, itu berserakan, itu bertumpuk-tumpuk, kacau balau. Sampai kita tidak lagi menyadari bahwa kita punya banyak hal yang berharga dalam hidup kita. Mari hari-hari ini ambil waktu untuk melihat kembali apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita rapikan semuanya. Yang tidak berguna kita buang. Yang berguna mari kita susun kembali dengan baik. Mari kita taruh segala sesuatu pada tempatnya. Supaya yang utama tetap menjadi utama, saudara-saudara. Biar kita mengerti bagaimana kita harus memprioritaskan hidup kita. Bagaimana kita harus mengatur jalan kita. Bagaimana kita harus mengatur langkah-langkah hidup kita. Bagaimana kita harus mengatur segala talenta dalam diri kita. Mari kita perhatikan kembali keterampilan-keterampilan apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Yang mungkin selama ini terbengkalai, selama ini tersia-siakan. Kita bisa mengasah kapak. Saudara-saudara, kalau kita mau menebang pohon lebih banyak, saudara, yang kita harus lakukan adalah mengasah kapak lebih tajam lagi, saudara-saudara. Mungkin ini seperti pekerjaan yang membosankan, rasanya itu belum ada hasil. Tapi saudara tahu, ketika sebuah kapak yang diasah, dia sudah menjadi tajam, dia bisa menebang lebih banyak pohon. Nah, saudara-saudara, mari lihat kembali talenta-talenta, kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita asah itu. Mari kita tajamkan. Mari kita minta itu diperbaharui, ditingkatkan, dimanfaatkan dengan baik. Supaya kita boleh memberi pengaruh dan memberi dampak di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, saya tahu tantangan untuk menjadi garam dan terang dunia ini tidak mudah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir mana mungkin, mustahil lah. Hidup untuk diri sendiri aja sulit, bagaimana hidup untuk orang lain. Tapi saya mau bilang, jangan percayai kebohongan ini. Tuhan sudah mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang, garam dan terang dunia, saudara-saudara. Mari hari ini terima tantangan Tuhan. Mari jangan buru-buru mengatakan mustahil, tidak mungkin, tidak bisa lah. Saya percaya kalau Tuhan mengatakan saya adalah garam dan terang dunia, biarlah itu jadi dalam hidup saya. Nah, kadang-kadang kita takut menerima tantangan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu untuk menerima sebuah tantangan kita harus bekerja lebih keras. Kadang-kadang secara daging, secara manusia berdosa kita seringkali berpikir malas. Kita kadang-kadang malas untuk bekerja keras. Kita malas untuk membayar harga. Tapi tanpa membayar harga tidak mungkin ada pertumbuhan, saudara-saudara. Anak kita kalau kita mau besar, anak kita kalau kita mau dia bertumbuh, kita harus beri dia makan. Nah, hari ini mari kita bayar harga untuk kita bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita berani menghadapi tantangan untuk menjadi garam dan terang dunia, saya boleh katakan satu hal, itu akan membawa hidup kita lebih jauh bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa membayangkan kemana Tuhan akan membawa engkau. Tuhan akan membawa engkau di tempat pada orang-orang yang engkau mungkin tidak pernah pikirkan engkau bisa memberi pengaruh dan memberi dampak kepada mereka. Rindukah saudara memberi dampak yang lebih? Tuhan akan membawa kita lebih jauh lagi, saudara, ke tempat-tempat yang mungkin bahkan kita tidak pernah pikirkan. Tuhan bisa membawa kita kalau kita mau menanggapi tantangan menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita sudah mau menjadi terang, garam dan terang dunia, kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan menjadi garam dan terang dunia,
saya percaya itu akan membawa sukacita di hati kita. Kalau kita bersuka cita, saya percaya itu melebihi apapun benda-benda yang dapat kita kumpulkan. Dan kalau kita bisa menghadapi tantangan dalam hidup kita, saya percaya itu akan membuat kita menjadi orang yang optimis, orang yang positif. Kita tidak menjadi orang yang merasa tidak berdaya, tapi kita menjadi orang yang optimis. Yang kita akan menjadi orang yang lebih tangguh dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat dalam hidup kita. Dan terakhir saudara-saudara, tantangan itu membuat kita bertumbuh saudara. Hari ini pesan Tuhan begitu sederhana. Sadarilah bahwa engkau adalah garam dan terang dunia. Kalau kita percaya kita adalah garam dan terang dunia saudara, kita harus bertumbuh. Kita pasti bertumbuh. Mari kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Terima tantangan ini. Ambil tantangan ini. Terlibat dalam tantangan ini. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi keluargamu. Jadi berkat di tempat sekolahmu. Jadi berkat di tempat pekerjaanmu. Jadi berkat bagi sekelilingmu. Maka orang akan tahu bahwa engkau sungguh adalah garam dan terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa waktu yang kau berikan untuk kami merenungkan Tuhan firman. Sekali lagi biarlah Tuhan kami bersyukur bahwa panggilan-Mu, Engkau telah memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa supaya kami benar-benar menyadari kami adalah garam dan terang dunia. Terima kasih bahwa kepercayaan-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami mau katakan bahwa kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini kami tahu kekuatan itu datang daripada Engkau. Hari ini biarlah kami meresponi tantangan ini Tuhan. Kami mau menjadi orang yang memberi pengaruh, memberi dampak Tuhan. Kami mau mengambil tanggung jawab bukan aja atas diri kami, tapi juga atas orang lain yang membutuhkan kami dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mengenyangkan diri kami di hadapan Engkau, supaya kami boleh memberi makan kepada lebih banyak orang Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat kembali apa yang Engkau telah percayakan dalam hidup kami. Tidak ada talenta dalam diri kami yang disia-siakan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami boleh mengasah kapak kami boleh mengasah potensi kami, mengasah semua yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami, supaya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sertai kami, ajarlah kami. Kami tahu Tuhan, ke depan kami harus terus bekerja keras. Kami harus terus belajar untuk kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih buat Pak Yosua atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang mau memberi persembahan, boleh bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Terima kasih. Sebentar kita akan mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau menaikkan doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tumbuh di hati kami Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan yang baru Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan, apapun saat ini pelayanannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, usahanya Tuhan berkati, istri dan anaknya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat kerajaan Tuhan secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Niko beserta wakil-wakilnya, Pak Samuel beserta wakil-wakilnya, juga gembala kami Tuhan Pak Agustinus beserta wakil-wakilnya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa Tuhan. Apapun visi dan misi-Mu Tuhan, Kau yang perlengkapi Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan, hati yang sukacita melayani-Mu Tuhan Yesus. Setiap staf pengembalaannya Tuhan,
gembalanya Tuhan, gembala sidangnya Tuhan yang mereka gembalakan Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat Pak Himawan berserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan, setiap usaha pekerjaannya Tuhan Yesus, Kau memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan yang baru. Biarlah dia boleh melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Roh sukacitamu melimpah atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Yang saat ini Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang sedang kami alami Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan melingkupi bangsa kami Tuhan. Naungan sayap-Mu Tuhan telah membekali setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa kami ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan pemerintahan yang ada. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat marifat-Mu melimpah atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah kami dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Yesus Kristus yang bersekutu inti bersama Roh Kudus menyertai kita semua sekarang selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita sudah terima berkat dan percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu saudara.